Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat kuesioner ataupun latihan soal melalui Google Form. Langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, buka browser ataupun Explore kalian. Di sini saya bisa menggunakan Google Chrome ataupun Microsoft Edge ataupun yang lain atau Firefox. Di sini saya menggunakan Google Edge. Nah, langkah selanjutnya ketik drive.google.com ataupun bisa buka langsung Google Drive, begitu ya. Bentar. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Jika belum masuk ke email, maka awalnya dia akan meminta email kalian serta password kalian untuk masuk ke Google Drive. Begitu. Kemudian klik tanda plus ataupun baru di samping kiri atas. Kemudian kita pilih Google Formulir. Oke, nah tampilannya bakalan seperti ini. Kemudian di sini ada formulir tanpa judul, di sini judul yang bisa kalian buat. Di sini saya menentukan latihan soal materi kimia. Nah, di deskripsi ini bebas kalian bisa apa aja. Saya contohkan ini, saya paste kembali. Kemudian langsung aja di pertanyaan. Nah, sebelumnya jika ingin mengetahui identitas para responden, maka buat seperti ini: nama, kelas, NIM atau nomor pokok mahasiswa, seperti itu. Jawaban singkat. Nah, di sini jawaban singkat karena menanyakan nama lengkap. Kemudian kita aktifkan wajib diisi. Kemudian selanjutnya kita buat NIM. Kemudian lanjut, kita aktifkan lagi wajib diisi. Kemudian kita buat pertanyaan lagi, ini klik tanda tambah ini, tambahkan pertanyaan. Kemudian kelas. Di sini saya menggunakan kotak centang seperti itu. Kemudian kita tulis PSKM, contohnya PSKM 20K, kemudian PSKM 20B, kemudian PSPK 20K, PSPK 20B, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kita klik lagi wajib diisi. Di sini ada icon duplikasi, bisa diduplikas seperti ini. Nah, kemudian ini ada icon hapus, kita hapus kembali. Ini wajib diisi, sini ada tambahkan dan icon yang lain. Lanjut, jika dirasa identitasnya sudah cukup, kita bisa lanjut ke bagian kedua. Untuk bagian kedua, yaitu bagian pertanyaan, kita bisa klik tambahkan bagian ini yang bawah, kita klik. Nah, seperti ini. Di sini judul, karena saya ingin menambahkan untuk kuesioner atau pilihan berganda, saya akan menjudulnya seperti ini. Oke, deskripsi sama seperti yang di atas tadi, opsional bisa kalian pilih. Kemudian untuk lanjut ke pertanyaannya, kita klik ini, tambahkan pertanyaan, sama seperti langkah yang di atas. Begitu seterusnya. Ke pertanyaan
opsi jawabannya juga. Di sini kita skip copy secara semua, maka dia secara otomatis akan seperti ini. Nah, untuk hurufnya seperti ini kita hapus karena nanti secara otomatis dari Google Form-nya akan ada hurufnya, jadi biar tidak double atau duplikat. Nah, untuk membuat opsi jawaban yang benar, kita klik ini setelan. Kita klik setelan. Kemudian kita pilih kuis. Aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman nilai. Ini aktifkan saja. Ini tidak usah jika ini sudah. Kemudian responden dapat melihat. Nah, di sini saya tidak akan mengaktifkan pertanyaan tak terjawab serta jawaban yang benar. Jadi responden hanya dapat melihat nilai ataupun poin dari tugas mereka. Jawaban yang benar tidak saya aktifkan, tapi jika teman-teman ini silakan untuk diaktifkan. Kemudian di presentasi kita buat acak urutan pertanyaan. Di sini bakal secara otomatis pertanyaan serta opsi jawabannya akan teracak dengan sendiri antara responden yang satu dengan yang lain. Jadi responden yang satu dengan yang lain itu tidak dapat soal yang sama, urutan yang sama, serta opsi yang sama. Maksudnya soal tetap sama, kemudian dia urutannya secara acak. Begitu. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, ini tidak perlu dicentang, ini aja tentukan suatu progres, itu juga tidak perlu. Kemudian umum. Nah, di sini batasi ke satu tanggapan. Nah, di sini kita tentang, jadi responden hanya dapat mengisi satu kali aja, tidak bisa lebih. Begitu. Edit setelah pengiriman ini tidak usah dicentang agar responden tidak bisa mengedit. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks, ini juga tidak perlu. Kemudian klik simpan. Nah, begini dia bakal muncul kunci jawaban. Di sini kita klik, kita pilih kunci jawaban yang benar. Nah, di ujung sini ada poin atau nilai. Kita buat ini contohnya 20 poin. Kemudian kita klik selesai. Oke, kita buat wajib diisi. Kemudian kita ulangi lagi sama seperti yang tadi langkahnya. Di sini opsinya juga sama. Sini nilainya kita buat 30. Jawabannya kita buat yang B. Nah, di sini ada tambahkan masukkan jawaban. Di sini bisa diisi ataupun tidak. Di sini saya tidak bisa. Kemudian kita klik selesai. Kunci jawabannya kita buat D. Oke, sudah selesai. Kita klik lagi wajib diisi. Oke, begitu. Kemudian
Seterusnya, jika ada beberapa pertanyaan ini, silakan ditambahkan untuk gambar pada soal. Di sini bisa diklik. Di sini bisa diunggah dari file, maka gambar yang ingin kita tampilkan ataupun yang ingin kita masukkan di dalam formulir tersebut harus ada di file dokumen kita terlebih dahulu, atau juga yang sudah ada di Google Drive kalian. Jadi di sini saya tidak mencontohkan itu. Langsung aja kita ini ke icon sesuaikan tema. Sini bisa bebas memilih tema. Di sini saya coba pakai Blender. Blender ini bebas ya, di sini banyak sudah disediain, atau bisa juga kita unggah dari file dokumen kita ataupun foto yang bisa dicari sendiri. Sini saya mencontohkan pakai yang ini, kemudian klik sisipkan. Nah, setelah itu maka tampilannya bakal seperti ini. Di sini warna bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada font ataupun gaya tulisannya. Kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Nah, setelah itu, jika sudah dirasa cukup, kita coba tinjau atau preview hasil yang sudah kita buat. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi responden harus mengisi dulu agar bisa melanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Sini kita coba PSKM 20A, nama lengkap, Nah, di sini kita bisa kita isi. Nah, seperti ini dia. Jadi dia bakal double. Ini tadi yang mau saya hapus, kemudian ini tidak. Oh, ternyata tidak ada ya hurufnya. Kita pilih opsi, kemudian kita kirim. Nah, di sini langsung terlihat skor. Jadi kita bisa melihat skor yang sudah kita kerjakan. Kita lihat skor. Nah, 20 dari 50. Jadi jawaban yang benar itu yang ini, yang nomor 2. Yang ini salah. Jadi di sini kita hanya dapat melihat skor kita, tapi kita tidak bisa melihat jawaban yang benar ataupun jawaban kita begitu. Nah, untuk melihat respon yang lain, kalian bisa balik lagi. Nah, di sini sudah ada tadi karena kita sudah mengisi. Di sini ada respon. Nah, di sini hasil dari para respon. Di sini sudah ada namanya, NIM, kelas, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.